Yakin teman-teman sebenarnya semua sudah lakukan ini. Tapi hari ini Katong akan merefresh ulang. Oke. Sebelum mulai, mari Katong berdoa satu kali lagi. Katong berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di siang hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami ingin mendengar Tuhan bicara bagi kami. Beri hikmat bagi setiap kami Tuhan, baik kami yang mendengar maupun yang berbicara, supaya apa yang kami bicarakan ini Tuhan berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Memfasilitasi kelompok PA. Kita mulai dari definisinya dulu. Memfasilitasi itu artinya memberikan fasilitas. Memfasilitasi itu kata kerja yang artinya memberikan fasilitas. Fasilitas sendiri adalah sarana atau hal-hal yang digunakan atau diusahakan untuk memudahkan, untuk mendukung, untuk melancarkan fungsi dari sesuatu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memfasilitasi kelompok PA adalah menggunakan sarana atau hal-hal yang dilakukan atau yang diusahakan untuk membantu atau memudahkan proses penyampaian firman pada seseorang atau kelompok. Itu definisinya. Kita akan bertanya kepada teman-teman, teman-teman cukup jawab sudah atau belum? Apakah teman-teman sudah pernah menginjili orang? Ya. Apakah teman-teman sudah punya hati untuk menolong orang? Ya. Apakah teman-teman sudah menolong orang atau sudah punya kelompok PA? Oke. Kita bisa minta satu orang baca Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir. Ya, dari firman Tuhan itu, maka kita bisa simpulkan, kan teman-teman tadi sudah bilang, teman-teman sudah melakukan itu semua. Hal-hal itu yang Yesus bilang untuk murid-muridnya waktu dia mau terangkat di sorga. Matius 28 ayat 19-20. Karena teman-teman sudah melakukan itu, makanya teman-teman juga adalah murid. Kenapa beta bilang ini? Karena Katong harus sepakat dulu. Siapa Katong? Supaya waktu Katong mau lakukan, Katong tahu alasannya apa. Kalau Katong tahu siapa Katong, maka Katong tahu apa yang Katong harus lakukan. Jadi Katong sepakat ya, Katong semua adalah murid. Murid. Katong yang sama, murid itu berarti sudah naik satu level dari yang biasa, toh? Oke. Kira-kira mengapa harus memfasilitasi kelompok PA? Yang pertama, karena Kristus adalah kebutuhan utama dunia. Mengapa kita harus memfasilitasi kelompok PA? Karena Kristus harus diberitakan kepada semua orang, karena itu adalah kebutuhan setiap orang. Minta tolong satu orang baca Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat percaya kepada-Nya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka membenarkan Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kebenaran. Jadi bagaimana orang-orang itu mau mendengar kalau tidak ada yang bilang pardon? Bagaimana orang-orang itu mau percaya, mau tahu kalau tidak ada yang diutus untuk menyampaikannya bagi mereka? Jadi, mengapa harus memfasilitasi PA? Karena itu kebutuhan utama dunia. Kristus adalah kebutuhan utama dunia. Dan sebagai murid, itu yang harus Katong beritakan. Kristus yang harus Katong beritakan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 8, minta tolong satu orang baca. Dalam hal inilah bertobat mengerjakan yaitu jika kamu berdoa banyak dan dengan demikian adalah Ya.
Kita dipanggil untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 8 bilang, kamu adalah muridku jika kamu berbuah banyak. Dan dengan itu maka Bapa dipermuliakan. Yang ketiga, tanggung jawab. Roma 14 ayat 12. Jadi pada akhirnya nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Dari ketiga hal ini sebenarnya beta pernah berpikir kalau beta hanya sampai di tahap yang kedua saja. Kalau beta sudah punya ADPA berarti sudah cukup. Yang penting sudah ada ADPA. Supaya di pekerja lalu bilang, oh, Ein sudah ada ADPA. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu bukan itu saja. Tapi tanggung jawab. Orang-orang yang Tuhan beri parkatong itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi, Katong juga harus mempertanggungjawabkannya pada akhirnya. Jadi, jangan sampai yang kedua saja punya ADPA, tapi harus membimbing mereka supaya pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oke. Prinsip hidup ini ada 3 hal saja yang kita tulis di sini. Prinsip hidup yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator atau seorang pemimpin PA. Yang pertama itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Saya minta tolong satu orang. Ya. Seorang pemimpin PA tidak hanya bisa mengandalkan dia punya diri sendiri. Kembali lagi, pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menginisiatifkan Katong untuk melakukan ini. Jadi, harus kembali kepada Tuhan. Harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan supaya Katong tahu apa yang harus Katong lakukan. Tuhan mau beta lakukan apa untuk adik-adik PA ini. Yang kedua, hidup dalam kasih. 1 Korintus 6 ayat 14, bisa minta satu orang. Sorry, 1 Korintus 6 ayat 14. Ini salah. Ya. Jadi dasar segala sesuatu itu adalah kasih. Jadi kalau mau pimpin orang harus mengasihi dong. Kalau firman Tuhan bilang harus seperti seorang ibu yang ramah kepada anaknya dan seperti seorang ayah yang menasihati anaknya. Jadi misalnya nih kalau dalam proses PA lalu tiba-tiba anak itu sesuai dengan Katong pu ekspektasi. Oh ternyata dia melenceng. Katong kembali lagi karena Katong mengasihi dia berarti Katong harus sungguh-sungguh ke dia, lakukan ke dia. Walaupun dia melakukan apapun. Gitu. Hidup dalam kasih. Lalu kalau dipikir-pikir sebenarnya di era zaman ini nih yang beta perhatikan ya anak-anak muda tuh lebih senang untuk diperhatikan, lebih senang untuk dikasihi. Jadi kalau teman-teman betul-betul menunjukkan itu, pardon, teman-teman saya perlu bicara banyak lagi. Dong akan ikut karena dong sudah merasa dikasihi. Dong sudah merasa penuh, gitu. Oke, yang ketiga itu terbuka dan rendah hati. Ini sebenarnya ada ayat firman, betul lupa taruh. Amsal 11 ayat 2. Minta tolong satu orang baca. Ya, seorang pemimpin tidak lebih baik dari dia punya orang-orang yang ditolong. Jadi ketika teman-teman memimpin PA menjadi pemimpin, sebenarnya itu teman-teman ada sama-sama belajar. Jadi teman-teman juga harus punya sikap terbuka dan rendah hati. Misalnya kalau adik-adik bilang, kakak terlambat. Misalnya nih, teman-teman mau terima sih? Terima. Karena
Katong sebagai pemimpin juga harus mendengar adik-adik. Jadi beta ada pengalaman terkait hal itu. Beta dulu tuh orangnya sulit sekali untuk saat teduh. Jadi sampai su menolong orang, beta juga masih sulit. Terus setiap PA beta harus tanya, adik-adik dong saat teduh gimana? Nah, lalu pas itu saya sampai di solusi karena beta juga belum menang di hal itu. Cuma tanya saat teduh gimana? Lalu dong bilang misalnya seng rutin atau seng lakukan. Lalu tanya kenapa? Lalu sampai situ seng ada solusi karena beta juga belum menang di situ. Lalu itu menggelisahkan hati beta dan beta merasa beta seperti orang yang munafik yang tinggal bilang-bilang tapi beta yang melakukan. Dan kemudian beta sadar bahwa ternyata itu yang memang Tuhan mau beta lakukan. Beta belajar untuk saat teduh dan dengan demikian beta bisa memberikan solusi untuk adik-adik. Gitu. Jadi manfaat dari memfasilitasi kelompok PA adalah bukan saja dong punya kehidupan orang-orang yang ditolong berubah, tapi kadang juga berubah. Oke. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk memfasilitasi kelompok PA untuk ada sama-sama PA? Yang pertama berdoa. Kita kembali lagi sadar bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi harus kembali ke Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Persiapan yang matang. Isi buku PA dan renungkan. Ini yang sering sudah dibilang pemimpin bahwa waktu PA itu yang katong punya buku PA yang katong itu. Tapi katong harus isi terus lagi lalu renungkan. Kalau katong renungkan, maka katong bisa buat pembelajaran itu interaktif. Jadi katong seng bicara sendiri, tapi katong suruh adik-adik karena katong suruh renungkan akan lalu katong bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa adik-adik dong orang-orang yang katong tolong tuh bisa berpikir, bisa merenungkan dan bisa berbicara gitu. Supaya pembelajaran itu jangan monoton, jangan katong saja yang bicara. Oke, terlalu cepat. Oke. Bagaimana PA? Pada bagian awal ini sebenarnya sangat penting teman-teman. Karena katong bisa lihat kesiapan dong. Adik-adik dong. Misalnya, katong tanya, apa kabar? Lalu, katong mungkin punya pembahasan hari ini tentang jaminan pengampunan. Tapi, pas tanya dong kabar, dong punya masalah ada. Masalah mungkin hal lain yang tidak dibahas di PA nanti. Nah, jadi katong lihat, oh dia seng available, dia seng siap untuk belajar ini. Jadi katong bisa masuk ke materi itu atau katong bahas dia masalah dulu. Bahas masalah dulu. Oke, yang kedua itu firman. Pastikan firman itu selalu tersampaikan. Jadi kalau ada firman tersampaikan berarti itu kelompok PA itu. Kan PA itu memberitakan firman. Firman itu siapa? Kristus. Oke, yang terakhir evaluasi. Yang paling penting juga dari semua itu adalah penerapan. Jadi setelah PA, setelah bicara banyak, terakhir harus tanya penerapan. Lalu jangan cuma tanya saja. Kalau buku RAP bilang pengawasan. Jadi harus awasi dia. 1 minggu itu tanya, Kakak Uli punya penerapan di mana? Ada masalah, masalahnya di mana? Tanya. Anak-anak PA tuh sebenarnya suka ditanya sih. Suka diperhatikan. Oke. Tantangan. Tantangan ini ada 2 hal. Tantangan dari dalam dan dari luar. Dari dalam ini dari katong diri sendiri, lalu dari luar itu mungkin dari orang-orang yang katong tolong. Karena beta yakin bahwa katong semua punya tantangan beda-beda, maka dari itu pertanyaan diskusi katong. Apa tantangan dalam memfasilitasi kelompok PA dan solusi dari tantangan tersebut? Katong bagi mungkin semakin 4 kelompok. 4 kelompok.
Jadi silakan Jen bisa menghitung count. 1, 2, 3. Teman-teman, untuk kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh Kakak Evi. Silakan. Sebelumnya terima kasih Kakak In untuk kesempatannya, dan Kakak teman-teman mohon perhatiannya semua. Kami dari kelompok 1, tantangannya dari katong bagi dari dalam sama luar dulu. Yang silent please. Katong bagi dulu untuk tantangannya yang dari dalam. Kebanyakan sama juga dengan kelompok 3 yang tadi sudah sempat Kakak Uli bagi. Katong punya tantangan dari dalam tuh ada beberapa. Mungkin teman-teman bisa dengar, siapa tahu juga ada yang sama. Yang pertama, ada yang dia punya motivasi itu salah dalam menolong kelompok PA. Itu kayak dipengaruhi oleh, kayak contohnya katong lihat, katong punya teman lain, oh disuruh PA atau disuruh menolong dan dia belum. Nah itu kayak kan itu bikin sampai yang ada kasih dalam menolong kelompok PA, jadi kayak yang penting baik kejar target PA, tapi kayak untuk membangun hubungan dengan dong itu sing terlalu dalam dan sing ada kasih dalamnya, sehingga bisa saja hal itu menyebabkan adik-adik PA itu hilang dari katong, karena apa yang katong lakukan itu cuma kerja target, bukan mau bikin dong bertumbuh. Terus tantangan dari dalam juga yaitu ada pemikiran kayak katong kalah dengan pemikiran dia sendiri sama overthinking. Ini mungkin dia alami juga, mungkin teman-teman beberapa yang dalam memulai menolong orang, kayak contohnya sebelum PA suka aku nanti ada PA bertanya kalau dia tahu jawab bagaimana, atau kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia yang bisa akan jawab tuh kayak itu yang membuat sampai katong sing fokus dalam PA dan sing berani untuk melakukan PA. Jadi itu tadi katong punya solusinya yaitu tetap melakukan PA, minta hikmat, sama kalau misalnya kayak sewaktu PA terus ada PA yang bertanya dan mungkin katong sing bisa jawab, ya bilang saja katong akan tanya ke pemimpin atau katong akan belajar lagi. Atau solusi yang kedua, saat dong memberi pertanyaan yang katong sing bisa jawab, katong bisa lemparkan ke ADP yang lain untuk dong menjawab dulu, baru katong bisa mengambil jawaban dan kesimpulan dari beberapa jawaban yang sudah ADPA buat. Terus yang ketiga, kurang persiapan, sama dengan kelompok 3 juga tadi. Jadi sewaktu PA mungkin akan pembicaraannya, terus kayak persiapan yang baik sehingga tujuan dari topik PA itu akan tercapai. Terus tantangan lain juga yaitu kekurangan kasih dan hikmat. Kayak tadi inti dari katong menolong orang adalah kasih, dan dalam katong kelompok PA ada beberapa yang bilang kalau misalnya kekurangan kasih dan hikmat, sehingga dalam menolong orang itu kayak betul-betul fokus sama konsisten dalam menolong dong. Terus ada juga tantangan dari dari luar. Tantangan yang berikutnya tuh ada kurang komunikasi. Ini mungkin teman-teman pikir kurang komunikasi kebanyakan dari KPA, tapi dalam katong kelompok itu kurang komunikasi dari KKPA. Jadi kayak seringkali melihat kondisi kelompok PA kayak tanpa mendiskusikannya dengan adik-adik PA, kayak pemimpinnya sudah mengambil keputusan sendiri untuk semusa PA, padahal itu salah gitu. Jadi kayak semua hal, kayak hal kecil apapun itu harus dikomunikasikan dan diambil keputusan secara bersama. Terus tantangan yang berikutnya adalah merasa cepat jenuh, kayak tergantung mood. Kayak tolong kelompok PA, kayak contohnya kalau sudah JPA tapi hari ini mood sembaik, biasanya akan pergi kayak tergantung mood, terus cepat jenuh, kayak mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan atau kegiatan sebanyak, dan itu yang membuat sehingga kayak katong jenuh dalam menolong kelompok PA. Terus tantangan dari luar itu adalah yang pertama mungkin ini tantangan katong bersama, yaitu tentang jadwal. Karena dalam katong kelompok tadi beberapa ada yang beda fakultas, beda prodi, beda kelas bahkan, jadi kayak sangat sulit untuk menentukan jadwal PA yang pas, karena ada PA ada yang contohnya dalam satu kelompok tuh dong beda-beda fakultas semua, dan dong mau semua hadir, sedangkan dong beda-beda fakultas dan beda-beda jadwal gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Terus adanya kurang respon juga dari ADDPA. Jadi pas katong chat di grup, beberapa saja yang respon. Terus kayak dong respon juga sesuai dengan apa yang katong mau, atau mungkin dong respon dengan PA, tapi pas PA begini ternyata dong datang. Itu juga salah satu tantangannya dari luar.
Kemudian tantangan yang ini yang paling sering adalah berdalih. Berdalih ini sama saja dengan kurang respon tadi, dimana kayak dong sebenarnya contohnya alasan tugas atau alasan kuliah, tapi sebenarnya dong ada alasan lain selain dari itu. Jadi mungkin solusinya katong harus gali terus sampai alasan yang sebenarnya dari dong punya berdalih itu apa. Terus tantangan yang berikut ada dari keluarga juga, tantangan dari luarnya. And then solusi dari katong punya beberapa tantangan tadi dari dalam maupun luar. Yang pertama, katong taruh yang pertama sekali yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kayak kenapa katong taruh ini? Karena tadi katong punya beberapa tantangan tuh ada yang kekurangan, ada yang salah motivasinya, terus salah kayak kekurangan kasih, kekurangan hikmat. Jadi katong punya kesimpulannya semua kembali kepada katong punya hubungan dengan Tuhan. Kalau misalnya katong punya hubungan dengan Tuhan, siapa otomatis katong juga akan kekurangan hikmat dalam menolong dong. Terus katong ada kasih, terus katong punya motivasi. Akhirnya untuk motivasi menolong dong itu akan salah karena katong punya hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri sing batul gitu. Jadi itu sebagai katong punya solusi. Terus untuk solusi-solusi dari tantangan luar tadi sebagai kayak jadwal terus kurang respon, katong punya solusinya itu katong atur jadwal PA kembali sama yang tadi ada tantangan beda-beda fakultas, beda apa namanya prodi, beda kelas, itu katong punya solusinya, katong tetap atur jadwal PA kembali. And solusi berikut ada komunikasi. Jadi kayak hal apapun itu katong harus komunikasikan baru bisa diambil keputusan. Terus yang satunya solusi berikutnya juga katong lakukan kunjungan pribadi. Kunjungan pribadi ini kayak bisa salah satunya contohnya kayak tadi Kakak Uli sempat lagi juga kayak tanya dong alasan CMPA sama kunjungan pribadi dalam kelompok itu lebih ke kayak contohnya katong sudah janjian PA jam 2 di kampus setelah adik-adik selesai kuliah. Katong harus pergi sebelum dong selesai kuliah dan tunggu di depan kelas kali supaya pas dong keluar kadang langsung ada alasan untuk pakai mah bikin ini mah bikin itu lah, tapi kayak karena suka ketemu katong jadi langsung kayak ya fix gitu. Terus katong punya solusi berikutnya juga ada motivasi adik-adik PA supaya dong bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang dong ambil. Kayak itu kebanyakan dari tantangan yang kayak dong sering berdali atau kayak tiba-tiba kasih batal PA sedangkan sudah janjian. Jadi kayak motivasi dong supaya kayak keputusan yang dong ambil untuk katong PA hari ini harus betul-betul dong bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Terus kemudian solusi berikutnya yaitu evaluasi kelompok PA maupun evaluasi diri sendiri. Kayak apa yang kurang dari diri sendiri, terus apa yang kurang dari katong kelompok PA. And then berikutnya PP dengan pemimpin mengenai masalah-masalah tantangan-tantangan yang tadi baik dari dalam maupun dari luar, supaya apa namanya katong sing hilang arah begitu, sing mengambil keputusan sendiri dan kayak bisa mengambil keputusan yang benar berdasarkan arahan dari pemimpin. Dan solusi yang terakhir adalah sharing dengan teman PA. Jadi kayak berbagi apa yang katong punya tantangan dalam katong kelompok PA selain dengan pemimpin, berbagi juga dengan teman-teman kelompok PA, siapa tahu dong juga mempunyai tantangan yang sama dan dong mempunyai solusi dari masalah itu. Jadi katong juga bisa melakukan hal yang sama dan dong supaya bisa bertanggung jawab terhadap tantangan-tantangan yang tadi katong punya tantangan dari dalam maupun dari luar. Jadi itu saja presentasi diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya seperti di sini sebagai moderator juga sebagai pendamping pemateri saya karena mungkin dia tidak begitu pahami tulisan saya yang sekarang ini. Jadi kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih atas ini kita ada dapat beberapa hasil diskusi. Pertama membatasi waktu, membagi waktu dan bangun dan ampun saya kakak bagian pertama. Oke, di sini ada dari dalam yaitu membagi waktu belum bisa. Itu merupakan salah satu tantangan dari dalam pemimpin sendiri. Oke. Yang ini solusi. Ya, solusi dari yang dari dalam nih bangun buat jadwal hari buat jadwal dan
dan effort Oke, terima kasih. Nah, sampai berapa tuh? Karena sebenarnya mau dibacakan? Oke, siap. Dalam, dari luar ini ada. Jadi masalahnya ada dalam diri. Lalu ada juga dari dalam, pada poin yang kedua, ada juga di mana belum punya hati yang sungguh-sungguh. Jadi ternyata di antara kita juga pemimpin punya hati belum sungguh-sungguh. Solusinya yaitu mulai mengisi buku. Karena kalau hati tidak sungguh-sungguh, otomatis pemimpin juga malas isi buku. Jadi mulai mengisi buku, harus banyak berdoa pada Tuhan agar diberi hati yang sungguh-sungguh. Nah, sedangkan kalau ada juga dari luar yaitu adik PA yang punya masalah sampai dari luar. Oke, kemudian nomor 3 dari dalam belum bisa terus isi buku PA dan lain-lain. Solusinya itu sadari bahwa sadari beri perhatian berdoa. Terus dari dalam bingung saran untuk masalah adik-adik PA. Terus dari luarnya dari luarnya solusinya. dari luar adik-adik PA hilang, banyak berdoa. Solusinya banyak berdoa, sate dan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Solusi dari dalam, masalah dari dalam, kurang penegasan, sering komunikasi, kurang pengawasan. Solusinya itu harus tegas dan pemimpin dari pemimpin harus banyak bertanya. Harus tegas dan pemimpin harus banyak bertanya. Dari dalam kesibukan sampai lupa hubungi adik-adik PA. Solusinya itu waktu masalah dari luar, respon banyak adik-adik PA membagi dari dalam dosa atau kenyamanan diri sendiri. Jadi dari beta sama sedikit sini dosa ini kayak katong sebelum menceritakan tentang Tuhan atau membagi dengan katong anggota PA itu perlu katong menyadari bahwa katong ini punya dosa. Jadi untuk katong mengajak orang ke jalan benar itu utamakan katong itu kayak katong bertobat dulu dengan katong pu dosa supaya motivasi itu bisa menjadi hal menarik bagi katong pun adik-adik PA. Terus solusinya itu mengasihi, lakukan hal positif. Dari luar banyak alasan, waktu. Solusinya itu minta jadwal kuliah, berdoa dan kunjungi. Ini tambahkan prioritas. Terus dari dalam buat jadwal tidak konsisten, melakukan harus konsisten. Terus dari luar hilang tanpa alasan. Solusinya mendoakan dan kunjungi. Jadi beta mau tambah satu alasan nih kakak di sini tentang yang mau kunjungi kakak. Jadi kakak dong kalau kunjungi alasan dari beta tuh, solusi dari beta tuh jangan takut, karena
kalau ketong kalau kunjungi dengan ketong pun tujuan yang baik, maka ketong akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau ketong takut-takut, itu namanya ketong sempeduli untuk untuk mengajak ketong pu adik-adik kembali lagi ke PA. Oke, itu saja Kak. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman, mohon perhatiannya. Yang pegang HP tolong letakkan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya untuk kami kelompok 3. Jadi kami mau membagikan hasil diskusi kami tentang tantangan dan solusi dalam memfasilitasi kelompok PA. Jadi hasil diskusi tadi ada beberapa tantangan yang katong dapat. Yang pertama itu kurang fokus kepada adik-adik PA. Akibatnya komunikasi berantakan. Nah, karena komunikasi yang berantakan tuh akhirnya PA tertunda. Jadi PA sering jalan gitu. Dan katong sepakat untuk solusi itu supaya katong fokus kembali membangun hati katong. Kayak kembali memfokuskan hati bahwa beta dipanggil untuk menolong jiwa-jiwa itu. Jadi harus kembali, intinya semua itu berasal dari hati gitu. Karena kalau hati mau berarti tindakan itu pasti jalan seperti itu. Kalau yang katong pikirkan. Nah, ada beberapa hal praktis untuk membangun hati itu kembali. Yang pertama cari teladan. Misalnya Kakak Valdi mahir lah dalam hal memuridkan. Berarti kalau macam seandainya kita mau kembali membangun hati, kita datang ke Kakak Valdi dan itu mendapat energi dari Kakak Valdi tentang memuridkan itu. Jadi kayak mencas kembali gitu. Itu salah satu cara untuk membangun hati. Dan yang kedua, salah satu cara membangun hati itu adalah ketemu dengan orang-orang yang katong tolong. Itu membuat katong akan kayak hati itu pasti tergerak untuk menolong dong lagi begitu. Terus ada juga yang punya kendala tuh kurang konsisten. Dan solusinya itu sama kayak tadi Liman. Ya, tolong fokus. Dia juga ya kayak kurang konsisten itu sama juga dengan hati. Belajar supaya memfokuskan hati karena tadi dia bilang yang sudah bilang bahwa kalau katong punya hati mau pasti tindakan jalan. Gitu. Terus ada beberapa teman juga yang punya tantangan itu kadang ketika PA bukan. Ada yang kayak kurang pengawasan. Kayak yang tadi kakaknya jelaskan kayak kurang pengawasan itu berarti kayak katong kurang cek belum punya penerapan lakukan keseng. Nah, hal itu tuh disebabkan karena ada beberapa teman tuh yang merasa karena waktu PA sing cukup, adik-adik PA terlalu banyak, jadi kayak mau cek adik-adik PA punya penerapan itu tuh kayak susah begitu. Kayak susah yang punya waktu lah untuk cek. Jadi solusi untuk itu ketong mungkin bisa cek penerapan lewat WA. Kalau macam pas PA sing sempat ditanyakan, bisa nanti kayak chat Adi tadi penerapan apa gitu. Terus solusi yang lain tuh bisa saja cek di luar waktu PA. Jadi sing kayak datang PA baru cek melakukan penerapan sing, tapi kayak misalnya ketemu dia di mana saja, atau bisa langsung tanyakan lakukan atau tidak. Terus ada juga yang beberapa teman yang adik-adik PA-nya sudah jauh dan belum dikunjungi. Jadi solusinya pergi kunjungi. Terus ada beberapa teman yang saat PA tuh mereka kurang mempersiapkan dengan baik. Jadi kurang persiapan dalam PA. Akhirnya saat PA itu kayak blank gitu. Saya tahu mau bilang apa dan akhirnya PA tuh kayak dia berjalan terlalu lama. Jadi solusi untuk itu tuh kayak sediakan waktu untuk buat persiapan. Karena kan persiapan itu kan bukan hanya soal tentang isi buku, tapi kayak katong harus benar-benar memahami inti dari buku itu, terus hubungkan dengan kebutuhan adik-adik, baru katong bisa buat pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi penting untuk kayak sediakan waktu untuk buat penerapan dan buat persiapan dan buat persiapan itu. Terus
Terus ada juga yang sudah jarang PA dengan adik-adik. Alasannya itu karena adik-adik PA itu kayak selalu saja punya alasan untuk tidak PA. Kayak hati dong sebenarnya sudah seng lagi, bisa saja mungkin sudah seng lagi ke Tuhan, atau kayak dong sudah punya hal lain di luar Tuhan yang membuat dong lebih fokus ke hal itu, begitu yang lebih menarik menurut dong. Jadi solusi untuk itu tuh katong sepakat untuk mendoakan. Kalau seandainya bisa ketemu, usahakan supaya ketemu langsung dan tanyakan kenapa sing PA, kenapa tidak mau PA lagi. Terus ada juga yang punya kendala tuh kayak mau menolong orang lain tapi distraksi dengan orang lain, kayak diganggu oleh orang lain gitu. Dan itu tuh kayak kadang membuat, karena gangguan-gangguan itu membuat ketong kadang sing fokus untuk tolong adik-adik PA. Tapi solusinya itu belajar untuk terus memiliki hati yang terbeban dan menentukan prioritas supaya tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau macam ada gangguan, dan gangguan itu memang, nah kalau gangguan pasti yang penting sih itu di skip saja ya. Nah, jadi teman-teman, dari tantangan-tantangan yang ada ini, sebenarnya kami dari kelompok 3 merenungkan bahwa salah satu solusi yang paling penting itu cuman kasih. Kalau seandainya atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa itu, apapun tantangan itu, atau pasti akan berusaha untuk melewati itu, atau pasti akan tetap berjuang lah. Gitu. Jadi pastikan bahwa dalam pelayanan teman-teman, pelayanan katong, dalam menolong jiwa-jiwa itu katong benar-benar memiliki kasih itu. Ya. Karena satu pelayanan tanpa kasih itu sia-sia. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini tantangan dari dalam itu diri sendiri. Waktu belum tahu prioritas. Kemudian belum rendah hati, belum konsisten dalam waktu. Ego. Kadang sering ego. Kemudian merasa semangat, pudar. Waktu untuk bagi hidup, kunjungan. Kemudian belum bisa memprioritaskan adik-adik PA. Belum konsisten dalam waktu. Kemudian juga mempersiapkan dalam persiapan PA, masih sering kayak tentu PA, tapi persiapannya belum terlalu matang. Untuk dari luar, adik-adik PA banyak berdalih. Nah, itu sehingga terjadi miskomunikasi. Kemudian juga tunda-tunda waktu. Kemudian PA banyak berdalih, lalu belum konsisten dalam waktu. Kalau solusi dari kelompok 4, yaitu pemimpin harus kreatif, mengusahakan segala cara, kayak pergi ke adik-adik PA pengkos itu, kemudian cerdik, kemudian mempersiapkan diri yang baik, persiapan banyak, dan supaya kalau katong bertanya dan bisa jawab. Kemudian ada perencanaan dan konsisten PA. Kemudian mendoakan dan melakukan kunjungan, itu yang lebih penting. Kemudian ada pantun. Jalan-jalan ke kota Kudus. Jangan lupa beli mie rebus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku tuntun adik-adik PA ke jalan lurus. Itu masih motivasi. Dan kalau luar itu adik-adik PA. Jadi kalau teman-teman ingat lagi kembali tadi pertama waktu kita kasih pertanyaan, katong itu apa? Murid. Kalau murid beda dengan yang biasanya toh. Jadi katong harus punya effort. Katong effort harus lebih besar dari orang-orang yang katong tolong. Gitu. Itu saja. Lalu yang terakhir, sebagai kata-kata penutup, Oke.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kelompok PA tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ada dalam kelompok PA tersebut, ataupun seberapa banyak buku atau materi yang dibahas, melainkan sejauh mana setiap anggota dalam kelompok itu mengalami pertumbuhan dan perubahan hidup yang menjadi serupa dengan Kristus. Itu saja teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kata semua. Kembalikan kepada Liman.